Saya ingin mengemukakan satu dengan catatan gini, bahwa tingkat masalah atau komplikasi persoalan bangsa Indonesia ini sudah mustahil bisa diatasi atau diselesaikan oleh ilmu manusia. Sudah sangat sukar. Jadi kalau dalam zaman selama 25 Nabi itu masalahnya cuma minat dhulumati ilhan nur. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia ini dhulumat sama nur itu sama. Bukan karena disamakan oleh kemunafikan, tapi orang yang sedang berbuat zalim pun itu sangat bisa khusyuk merasa itu benar. Betul nggak? Betul nggak? Tidak ada orang merasa bersalah. Ya, jadi ini kasusnya memang pasca Nabi Indonesia. Ini di Indonesia ini orang tidak merasa zalim. Orang tidak merasa gelap. Dari dulu kan temanya cuma satu, orang dari kegelapan ditarik menuju cahaya. Dan di Indonesia ini orang yakin bahwa kegelapan itu cahaya. Orang yakin sama demokrasi yang sedang kita jalankan ini. Dan tidak ada satupun orang mempersoalkan money politik. Padahal money politik ini bisa dikatakan 100% money politik, dan tidak pernah ada pertanyaan moral, pertanyaan hukum, pertanyaan konstitusi, tidak ada pertanyaan budaya, tidak ada pertanyaan apapun. Itu kita jalani sebagai cahaya yang terang benderang. Sehingga Anda masih tanya pilpres nanti milih siapa. Artinya orang Indonesia punya kemampuan kayak dia, bisa melihat di tempat gelap. Itu maksud saya. Orang Indonesia itu memiliki kesanggupan mental, mungkin sedikit spiritual, di mana kegelapan itu bisa dia taklukkan sehingga seolah-olah tidak gelap. Itu dahsyat orang Indonesia itu. Di mana-mana kalau di dunia ini kalau ada kejadian kayak di Indonesia itu mesti bentrok, mesti ribut. Di Indonesia enggak, tenang-tenang aja. Ada kasus apapun tenang-tenang aja. Saya kasih contoh sedikit. Kalau anakmu dipukuli teman-temannya di kelas, itu yang pertama-tama yang harus kamu selidiki, yang mukulin apa anakmu? Aku tanya, kalau mau berpikir hukum, anakmu dipukuli teman-temannya, dikeroyok teman-temannya di kelas, yang pertama harus kau ketahui itu yang mukulin apa anakmu? Anak. Yang anak angkat tangan. Yang mukulin. Nah, lebih banyak anaknya. Ini soal perbedaan cara berpikir. Yang kamu geledah kamar anakmu apa kamar yang mukulin? Anak. Anak kok. Karena cara berpikir kita begini. Anak saya ini melakukan kesalahan apa kok sampai dipukulin teman-temannya? Meskipun memang saya manggil juga sama yang mukulin, tapi harus saya cari dulu kenapa sampai dipukulin orang anak saya. Gitu ya. Ini untuk menunjukkan kepada Anda kenapa yang digeledah itu justru tempatnya Antasari sama Sigit sama Wiliardi, sementara Nasruddin tidak diinvestigasi sama sekali. Padahal sejahat-jahat Antasari dia tidak sampai dibunuh orang. Ada yang saking jahatnya mungkin sampai dibunuh orang. Misalnya loh ya, cara berpikirnya ya, saya tidak mengatakan Nasruddin jahat. Kenapa Rani yang seharusnya merupakan kunci dari motivasi itu malah tidak diapa-apakan dan malah dilindungi, disembunyikan oleh pihak yang berwajib? Padahal dia yang harus nomor satu diperiksa. Pembendetane DE. Nah, teman-teman sekalian, sampai hari ini belum ada informasi yuridis mengenai kasus itu. Yang ada adalah simulasi kultural. Belum ada berita-berita yang berkekuatan hukum sampai hari ini. Ini untuk memberi contoh kepada Anda bahwa di Indonesia ini gelap kayak apapun itu nggak dipertanyakan. Tidak ada talk show mengenai ini tadi. Betul nggak? Tidak ada tulisan mengenai ini tadi. Tidak ada koran yang mendesak kecurangan pemilu di Jawa Timur, gitu loh. Tidak ada yang mempersoalkan. Artinya orang Indonesia itu punya kesanggupan untuk bisa melihat cahaya di dalam kegelapan.
gitu loh. Nah jadi ini nabi-nabi lagi seminar, ini bangsa satu ini aneh gitu. Itu kira-kira ya. Nah, nanti kapan-kapan saya wawancara sama beliau-beliau, termasuk saya wawancara mengenai LDI, mengenai NU, Muhammadiyah, PKS segala macam, tak tanyain sama Rasulullah. Menurut sampean PKS itu bagaimana? Kalau NU, Muhammadiyah gini, karena kan setiap jadi ketua ormas akan itu untuk mencalonkan diri, siapa tahu akan jadi wakil presiden. Ya yang dulu si Pak Hasyim Muzadi, kemudian yang kemarin ya siapa tahu Din Samsudin bisa naik kan gitu kan. Jadi saya tanya sama Rasulullah, apa pendapat sampean? Saya tolong dikasih NU, Muhammadiyah, PKS dan sebagainya. Rasulullah jawab gini, PKS ki apa toh? Nek Muhammadiyah ki aku urung tau krungu ya, ngono kuwi. NU apa meneh iki kok ya? NU apa ya? Jadi Rasulullah ternyata enggak tahu NU, enggak tahu Muhammadiyah. Jadi Anda jangan tanya saya NU apa Muhammadiyah. Rasulullah saja enggak tahu NU, enggak tahu Muhammadiyah, bagaimana ini? Ini tidak saya panjangkan, tapi untuk supaya memberi dasar-dasar cara berpikir, jangan bertengkar. Masa gitu Rasulullah sendiri aja tidak tahu ya, ada NU, ada Muhammadiyah ya, apalagi PKS, nggak tahu sama sekali. Sama Ustadz Hilmi yang tidak kenal, apalagi sama Rekto kan begitu kan. Ini kalau tak terusin ini menjadi sampai ke PSI, sampai ke mesin politik Golkar dan PNI dan seterusnya. Saya alhamdulillah begitu itu saya pelajari semua. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan Anda Mas, sudah Anda jangan bingung mau milih itu, karena Anda milih A atau B atau C itu tidak berakibat apa-apa. Karena apa? Milih Anda tidak tergantung yang Anda contreng, tergantung kepada niatmu kepada Allah apa. Itu namanya syariat. Syariat itu kayak orang sholat. Sholat itu menghasilkan apa Mas? Apa? Apa habis sholat terus padi jadi subur gitu. Habis sholat terus harga turun gitu kan enggak. Sholat itu tidak memproduksi apa-apa. Sholat itu cuma setor sama Allah supaya Allah melakukan banyak hal yang bersifat rahmat kepada manusia. Jadi milih sudah begitu, niati seperti sholat. Ya Allah, saya nggak ngerti yang harus saya contreng. Ini pokoknya saya anggap ini kayak sholat saya bismillah apa saja, yang penting Allah nanti yang bertindak, bukan saya. Tinggal begitu. Atau kalau repot ya masuk TPS, ngerokok sebentar keluar lagi. Atau pakai pakai cinta sosial. Aduh nggak tega tak contreng, ini juga nggak tega tak contreng, tak contreng juga kan, itu juga bisa. Begitu banyak pilihan. Ini apa? Ini dia pusing sama yang enggak, makanya nggak dapat istri. Jangan istri dulu daripada milih. Lah meneng-meneng kok ngeluh soal pilpres, bujuk gitu ya. Gak apa-apa ya teman-teman sekalian ya. Oke, saya persingkat. Anda tidak bisa apa-apa di Indonesia ini, tidak bisa apa-apa. Itu tinggal hubunganmu sama Allah bagaimana. Kalau bahasa Jawanya uborampe. Uborampe itu apa sih? Kalau mau panen itu petani taruh takir di perempatan jalan, ada kembangnya, ada telurnya segala macam. Bukan berarti kita ngasih makan kepada janda, itu cuman tanda bahwa saya memohon kesuburan dan sukses panen kepada Allah. Cuman tanda, sama dengan begini, Sami Allahu liman hamidah. Itu maknanya apa ya? Tidak ada. Tapi begitulah saya menandai, memberi tanda kepada Allah bahwa saya sedang memohon kepada Dia gitu loh. Jadi jangan terus dipertanyakan, kenapa kok pakai begini? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak semua ini. Loh kalau itu Anda persoalkan, Anda gila sendiri. Itu cuman uborampe bahasa Jawanya. Maka Anda nyontreng itu jadikan uborampe kepada Allah, bukan urusan Indonesia. Indonesia itu masalah kecil, dan kita lebih kecil lagi karena kita tidak akan bisa mengatasi masalah di Indonesia. Tidak bisa ini Mas. Maka bencana tadi mari kita pertanyakan, ini musibah apa rezeki?
Kan kalau ada musibah kan ada tiga, mungkin ini ujian, mungkin ini peringatan, mungkin ini hukuman. Kalau hukuman kita cari kesalahan kita, kita bertobat. Kalau ujian berarti kita akan naik pangkat, mari kita lulus. Kalau peringatan ada yang nggak bener nih, harus kita tinggalkan yang nggak bener ini sebelum dihukum oleh Allah. Nah, pertanyaan lebih besar, kalau Allah kasih sesuatu itu petunjuk, apakah penyesatan? Karena Allah juga bisa menyesatkanmu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, kan gitu. Nah, sekarang saya kasih yang agak praktis, Mas. Tolong didengarkan. Anda pikir pilpres itu sesuatu yang berlangsung mandiri di Indonesia? Anda pikir ini sekarang belum globalisasi gitu? Anda pikir dunia ini punya urusan masing-masing, Indonesia masing-masing sendiri-sendiri, Malaysia sendiri, Amerika sendiri? Nggak bisa. Negara kecil yang nggak punya kekayaan aja diurus sama negara dikuasa, apalagi Indonesia yang kaya raya, yang penduduknya dasar-dasar seperti ini, pasti akan disubversi dan ditunggangi. Apalagi mereka punya aset-aset sangat banyak dan kepentingan sangat tinggi di Indonesia, dari Freeport sampai timah sampai batu bara segala macam. Maka teman-teman sekalian, presidennya besok itu siapa, wakil presidennya siapa, kabinetnya siapa, itu sudah digiring, didesain untuk supaya ada satu tim pemerintahan 2009 sampai 2014 yang memastikan bahwa sistem pasar bebas yang sudah berlangsung cukup baik ini menjadi mutlak, tidak boleh ada gangguan lagi. Jadi kamu presiden, kamu wakil presiden, kamu menteri keuangan,